Assalamualaikum Sobat Siboim. Jumpa lagi dengan Putri dalam pembelajaran Siboim. Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Saat ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita tundukkan kepala, berdoa pada Allah agar selalu diberi keimanan, kesehatan, kemudahan memahami ilmu, dan mari kita memohon pada Allah agar masa pandemi ini segera berakhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah melakukan pengamatan, siswa mampu mengenal sistem tata surya. Dengan membaca sebuah karangan fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Sobat Siboim, pandanglah langit pada malam hari. Malam hari, langit dipenuhi dengan bintang dan bulan. Mari kita bandingkan dengan pemandangan langit di siang hari. Matahari bersinar menerangi bumi di siang hari. Matahari, bintang, dan bulan merupakan bagian dari benda-benda langit. Sobat Siboim, adakah benda langit lainnya? Apakah bumi yang kita tinggali juga termasuk benda langit? Ingin tahu jawabannya? Kalian akan Ibu ajak menjelajah luar angkasa, menjadi astronot yang akan menguak misteri alam agar semakin bersyukur atas keagungan Tuhan Yang Maha Pencipta. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilingnya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Matahari adalah salah satu bintang berupa bola gas yang sangat panas dan bercahaya. Suhu permukaannya mencapai 6.000 derajat Celcius. Suhu intinya mencapai 15 juta derajat Celcius.
Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Sebagai pusat tata surya, matahari dikelilingi oleh 8 planet. Planet pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Waktu revolusinya adalah 88 hari. Waktu rotasinya 59 hari. Suhu permukaannya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius. Pada malam hari mencapai 180 derajat Celcius. Planet ini berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius tidak memiliki satelit dan cincin. Planet kedua adalah Venus. Venus memiliki julukan bintang kejora, bintang senja, atau bintang fajar. Karena planet Venus terlihat paling terang dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Venus menjadi planet terpanas karena suhu planet Venus mencapai 480 derajat Celcius. Venus memiliki arah rotasi berkebalikan dengan planet lainnya. Masa rotasinya 243 hari dan memiliki masa revolusi 225 hari. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi disebut sebagai planet biru karena 70% permukaannya berupa perairan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Masa rotasi bumi 24 jam, lebih tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik. Masa revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. Jadi, bumi merupakan benda langit. Planet keempat adalah Mars. Planet Mars mendapat julukan planet merah. Memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Memiliki masa revolusi 687 hari. Dan masa rotasinya 24,6 jam. Planet Mars ini tidak memiliki cincin. Planet kelima adalah Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar. Diameternya mencapai 139.820 km. Suhunya mencapai minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter disebut planet gas karena atmosfer Jupiter terdiri atas gas hidrogen dan gas helium yang sangat tebal. Waktu rotasinya paling cepat, yaitu 9 jam 55 menit. Masa revolusinya 11,9 tahun. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Memiliki cincin yang terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit. Masa revolusinya 29,5 tahun. Masa rotasinya 10,7 jam. Suhu rata-ratanya adalah minus 139,15 derajat Celcius. Memiliki 62 satelit alami termasuk Titan dan Rhea. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus memiliki masa revolusi selama 84 tahun. Masa rotasinya adalah 17 jam 14 menit. Arah rotasinya berlawanan dengan planet lain. Suhu permukaannya mencapai minus 183 derajat Celcius. Planet ke-8 adalah Neptunus.
Planet ini memiliki masa revolusi 165 tahun. Masa rotasinya 16 jam. Memiliki 3 cincin. Neptunus memiliki atmosfer hidrogen berwarna biru mencolok dan awan gas metana. Sahabat Siboim, Ibu akan memperagakan bagaimana bumi berotasi dan berevolusi dengan menggunakan planetarium. Ini adalah matahari sebagai pusat tata surya. Bumi, kemudian bulan. Jika dilihat dari utara, bumi berputar dari arah barat ke timur atau tidak searah jarum jam. Bumi selain berotasi juga melakukan gerakan revolusi terhadap matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari akibat dari tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bulan sebagai satelit bumi juga melakukan gerakan rotasi dan revolusi terhadap bumi dan matahari. Setelah mengamati sistem tata surya, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Apakah nama planet terbesar dalam sistem tata surya? Jawabannya adalah Jupiter. Apakah nama planet terdekat dengan matahari? Benar, jawabannya adalah Merkurius. Pertanyaan selanjutnya, mengapa planet Venus disebut bintang kejora? Jawabannya adalah karena Venus tampak terang dibanding bintang lainnya. Mengapa planet Neptunus mengalami revolusi paling lama? Ya, benar jawaban kalian. Karena jarak planet Neptunus paling jauh dari matahari. Sobat Siboim, masih banyak misteri tentang angkasa luar. Yakinlah bahwa rasa ingin tahu kalian akan mengantarkan kalian menjadi seorang ilmuwan. Rasa ingin tahu yang besar juga dialami oleh Tiara. Siapakah Tiara? Mari kita baca karangan fiksi berikut ini dengan saksama. Barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah, mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya,
Planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan saksama penjelasan ayahnya akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, Ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Sobat Siboim, setelah dibaca dan dipahami bacaan tadi, mari kita isi diagram berikut. Tokoh utama Tiara. Gambarnya, sifat tokoh utama mempunyai rasa keingintahuan yang besar, mengagumi keagungan Tuhan yang Maha Esa. Tindakan yang dilakukan, bertanya pada ayahnya, mendengarkan penjelasan ayahnya tentang tata surya dengan seksama. Pendapatmu tentang tokoh utama? Tiara anak pintar karena mempunyai keingintahuan yang besar dan selalu bersyukur pada Tuhan. Tiara dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Siboim, bacaan yang baru saja kita baca adalah termasuk karangan fiksi. Ayo, siapa yang tahu apakah karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan fiksi merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Contoh karangan fiksi adalah novel, cerita pendek, dongeng, fabel, legenda, mite, dan sage. Sobat Siboim, mari kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari dikelilingi 8 planet yang masing-masing beredar dalam garis orbitnya. Gerak planet meliputi rotasi dan revolusi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Tokoh utama dalam karangan fiksi merupakan tokoh yang banyak diceritakan. Sobat Siboim, tiba waktunya pembelajaran ini kita akhiri. Marilah kita kembali tundukkan kepala, memohon pada Allah agar selalu diberi keimanan dan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti pada orang tua, dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jauhi keramaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.